Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan kisah dari 2 Raja-Raja pasal 4, tentang perempuan Sunem dan anaknya yang mati, lalu dibangkitkan melalui Nabi Elisa. Perempuan Sunem ini bukan orang biasa. Alkitab tidak mencatat namanya, tapi yang Tuhan catat adalah hatinya. Ia bukan janda miskin, ia bukan orang sakit, dan ia bukan orang yang sedang butuh pertolongan. Ia justru orang baik yang berhati tulus, yang ingin melayani hamba Tuhan tanpa pamrih. Ia menyediakan kamar kecil untuk Elisa. Tidak besar, tidak mewah, tapi dilakukan dengan hati yang hormat dan tulus. Dan dari pelayanan yang sederhana itu, Tuhan lakukan hal besar. Nabi Elisa berkata kepadanya, "Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak." Dan itu terjadi. Perempuan itu mendapat anak yang lama ia rindukan. Namun, mujizat bukan berarti hidup bebas dari masalah. Ketika anak itu tumbuh besar, ia tiba-tiba mati. Sungguh, sesuatu yang dibangun dengan doa, bisa terasa seperti hilang begitu cepat. Tapi perhatikan, perempuan Sunem tidak mengubur anaknya. Ia tidak menangisi anaknya tanpa harapan. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Yang pertama ia lakukan justru menaruh anak itu di kamar Nabi Elisa. Kamar yang dulu ia bangun untuk melayani Tuhan. Kamar yang dulu ia siapkan tanpa tahu akan dipakai untuk mujizat. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan hari ini, sekecil apapun itu, bisa menjadi tempat Tuhan kerjakan mujizat di masa depan. Kadang kita berkata, "Tuhan, saya cuma bisa melayani dengan sederhana. Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Tuhan, saya hanya bisa membuat video sederhana, atau hanya berdoa sederhana." Namun Tuhan berkata, "Dari hal sederhana yang engkau persembahkan, aku akan kerjakan hal besar." Perempuan Sunem tidak meminta anak, tapi Tuhan kasih. Dan ketika anak itu mati, perempuan itu juga tidak meminta kebangkitan. Tapi Tuhan kembalikan lebih dari yang ia bayangkan. Karena Tuhan menghargai hati yang melayani, bukan hati yang meminta. Saudaraku, kadang-kadang kita merasa kehilangan sesuatu yang Tuhan pernah beri. Mungkin kita kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kehilangan pelayanan, kehilangan harapan, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri. Dan kita bertanya, "Tuhan, mengapa yang engkau berikan justru engkau ambil kembali?" Namun percayalah, Tuhan tidak sedang mengambil. Tuhan sedang mempersiapkan kebangkitan yang lebih besar. Mujizat tidak terjadi saat anak itu lahir. Mujizat terjadi ketika anak itu mati dan dibangkitkan kembali. Artinya, Tuhan bukan hanya Tuhan yang memberi kehidupan, tapi Tuhan yang membangkitkan sesuatu yang sudah mati. Kalau hari ini ada damai yang mati, ada iman yang melemah, ada pelayanan yang hilang semangat, percayalah, Tuhan sanggup membangkitkan lagi. Tuhan Yesus, kami belajar dari perempuan Sunem. Kami mungkin tidak punya banyak hal, tapi kami ingin punya hati yang tulus dan percaya. Ajari kami melayani dengan setia, walaupun sederhana. Dan ketika pengharapan kami terasa mati, kami tidak mau menguburnya. Tapi kami ingin menyerahkannya kembali ke hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan yang sanggup membangkitkan. Pulihkan iman kami, bangkitkan semangat kami, dan pakailah hidup kami melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau engkau diberkati oleh renungan ini, tulis di kolom komentar, "Tuhan sanggup membangkitkan yang sudah mati." Agar banyak jiwa dikuatkan melalui kesaksian sederhana kita.